Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan Asana Aswar, Jabatan Analis Perkara Peradilan, Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan, Gelombang 1, Angkatan 1, Kelompok 2. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat bertahan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan, sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku juga bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan baik sebagai bentuk mentalitas kolektif maupun individual. Adaptif sebagai nilai dari budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintah merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Selanjutnya, ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintah antara lain: yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, memperhatikan sistem. Yang kesepuluh, membuka pikiran. Dan yang terakhir, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya yaitu panduan perilaku budaya adaptif. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Nah, salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi FUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Dear Ansemo mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari alisiansi antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk mencapai lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Selain diskursus tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lainnya yang juga perlu dijelaskan, yaitu collaborative governance. Irawan mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategis untuk memengaruhi. Menurut Peras Lopez, organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati
pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung oleh organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibuat transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Yang ketujuh, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Steph et al. Mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberi bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberi pengelola hibah, dan menerima pengelola hibah. Selanjutnya yaitu proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama trust building, yang kedua face dialog, yang ketiga komitmen terhadap proses, yang keempat pemahaman bersama, dan yang kelima menetapkan outcome antara. Selanjutnya itu kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yang pertama kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategis manajemen, dan yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antar entitas publik. Faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi yang pemerintah, yang pertama ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan yang kedua dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah diatur bahwa penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintah dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintah yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu Wall of Governance atau yang disingkat menjadi WOG. Wall of Government merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam kelembagaan formal atau pendekatan informal. Selanjutnya yaitu keuntungan Wall of Government. Yang pertama outcome focus, yang kedua boundary spanning, yang ketiga enabling, dan yang keempat strengthening prevention. Adapun bentuknya yaitu integrating service delivery, koordinasi dan kolaborasi, integrating and rebalancing governance, dan yang keempat culture change. Praktik Wall of Government. Yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, dan yang keempat koalisi sosial. Tantangan praktek Wall of Governance. Yang pertama kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga kepemimpinan. Selanjutnya yaitu Wall of Government berdasarkan jenis. Yang pertama pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, yang keempat pelayanan regulatif. Selanjutnya berdasarkan pola yaitu pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.